menjelang yudisium secara daring, beberapa hal perlu dipersiapkan, diantaranya jas. Di dalam jas itu ada baju putih, ini baju putih bisa digunakan. Ini udah disiapkan ini. Lalu jas nih. Kalau ada debu-debu, bersihkan dulu. Jasnya. Nih. Ya. Mumpung masih pagi, disiapkan lain adalah laptop. Nah, ini laptop digunakan. Tadi sudah disiapkan baju putih, jas, sebelum sudah daring, laptop. Ini kalau gelap hidupkan lampu. Nah, seperti itu. Ini ada laptop. Kemudian setelah laptop kita siapkan, tentu kita perlu melihat background dari laptop tersebut. Seperti saya duduk sekarang ini, sepertinya nanti webcam kameranya laptop itu mengarah ke belakang, maka perlu kita siapkan terlebih dahulu latar. Dengan maksudnya saya akan tutup latarnya nanti biar bagus. Kalau sekarang terlihat itu ada jualan-jualan gitu. Untuk memastikan selebar apa background yang harus kita tutup, ya kita harus hidupkan laptopnya dulu. Kalau perlu masuk ke aplikasi Zoom-nya dulu. Setelah bisa kita lihat di laptop background kita kira-kira seperti apa, baru kita usahakan tempel sesuatu seperti kain. Nah, gambarannya sudah nampak, tapi yang ini, terus yang ini sampai sini, nah, sampai ke sini.
Jika kainnya masih berkerut, ya kita usahakan nanti ditegangkan. Jadi untuk seukuran webcam kamera laptop sepertinya sudah. Ini tempat usaha saya.
Idisium. Ya, kita tutup total. Nah, mulai jam 8 harus sudah standby. Persiapan menjelang Idisium. Siap mandi guys, mau pakai jas lagi. Laptop yang saya gunakan ini memang setiap harinya berada di sini. Dulu ketika komputer masih bagus, oke, sistem scanner gitu, scanner print. Tapi sejak beberapa bulan terakhir ini komputer saya mengalami kerusakan. Saya perlu daftar harga barang, dan untuk sementara saya menggunakan laptop untuk mengetahui harga barang, dan sistem penjualan ya saya gunakan secara manual untuk sementara. Nah, ada gangguan dan komputer rusak. Kalau ditanya sedih nggak Idisium daring, kalau saya secara personal memang saya agak sedih. Ada COVID-19 ini. Mengapa tidak? Saya ini berada di kota kabupaten dan jaraknya 320 kilo ke Pekanbaru di tempat saya kuliah. Jadi dari tahun 2017 biasanya kuliah itu Jumat Sabtu. Jadi kalau misalnya kuliahnya hari Jumat, itu Kamis malam atau Kamis sore saya harus sudah berangkat. Kemudian masuk kuliah hari Jumat, nyambung biasanya kalau di ilmu komunikasi S2 Undri itu kuliahnya nyambung hari Sabtu dari pagi sampai sore. Kemudian kalau saya nggak capek saya langsung pulang, dan kalau capek biasanya saya harus nginap di Pekanbaru satu malam lagi dan pulang hari Minggu paginya. Dan itu rutin saya lakukan selama 3 semester. Kuliah dan kuliah. Semua tugas-tugas seperti biasa. Minggu besok diulang lagi. Sampai terakhir di awal pandemi, kalau tak salah itu awal-awalnya Indonesia dan beberapa provinsi lockdown. Di saat itu saya mau ujian seminar proposal. Pada awalnya ujian seminar proposal saya sudah dijadwal, tapi datang pengumuman dari kampus kalau mahasiswa tidak diperkenankan datang ke kampus. Dan masih terjadi keraguan-keraguan waktu itu apakah saya jadi seminar proposal atau tidak. Akhirnya sementara saya sudah sampai ke Pekanbaru, COVID-19 telah mewabah, dan terus saya komunikasi dengan pihak kampus. Akhirnya untuk seminar proposal masih diperbolehkan dibuat secara tatap muka, tidak online. Jadi saya sempat seminar proposal, dan seminar proposal itu saya mendapatkan nilai yang kurang bagus, mendapat B, dan hanya itu satu-satunya
nilai saya yang B, selebihnya dapat A. Jadi seminar proposal 1 SKS nilai saya B. Cuman itu saja yang saya agak kesulitan memang waktu seminar itu. Kesulitannya sebenarnya basic saya adalah S1 Teknik Sipil Universitas Bung Hatta Padang, dan waktu seminar proposal itu penguji banyak menanyakan tentang teori-teori komunikasi ya, karena memang bab demi bab untuk seminar proposal itu memang fokusnya kepada teori komunikasi, dan saat itulah memang saya agak kelimpungan dan saya akui memang saya lemah waktu itu dan dapat nilai B, dan cuman satu itu saja nilai saya yang B. Lalu sewaktu kuliah, hal apa yang saya alami? Bolak-balik di Pekanbaru setiap minggu selama 3 tahun, hampir 3 tahun gitu ya, 3 semester tambah 2 semester. Kemudian saya mengalami kendala kekurangan biaya kuliah. Akhirnya berkomunikasi saya dengan pihak keluarga dan ada kesimpulan saya waktu itu harus ngambil cuti 1 semester. Jadi saya cuti 1 semester karena kesulitan, tidak ada lagi biaya kuliah waktu itu. Kemudian saya lanjutkan semester berikutnya untuk bimbingan tesis, sampai akhirnya saya bisa menamatkan S2 ini di masa pandemi. Ada 2 hal kejadian yang memang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya ketika menyelesaikan studi S2 komunikasi ini. Pertama, karena bolak-balik ke Pekanbaru, saya pernah mengalami kecelakaan di Simpang Gelombang. Mengapa tidak? Waktu itu kuliahnya, jadwal kuliah ada satu mata kuliah itu hari Sabtu jam 8 pagi. Jadi hari Jumatnya saya telah bertolak dari ibu kota kabupaten ini malam, dan di Kandis waktu itu terjadi macet panjang kendaraan. Jadi ada truk CPO yang CPO-nya tumpah dekat pendakian, jadi sangat sulit mobil-mobil besar itu mendaki dan terjadi antrian panjang. Dan malam itu saya juga harus antri, tentu saya kurang istirahat. Baru sampai ke Pekanbaru udah tengah malam, dan saya istirahat sebentar, dan saya harus mengikuti kuliah. Paginya saya ingat dosennya waktu itu Ibu Nurjana. Setelah saya kuliah jam 8, jam 10 kebetulan waktu itu jam 10 ke atasnya nggak ada lagi, dan saya harus pulang lagi mengendarai mobil sendiri. Mengantuknya sangat berat, dan terjadilah kecelakaan tunggal akibat kelalaian saya sendiri. Dekat Simpang Gelombang saya masuk ke jurang, dan mobil saya bagian kirinya saya nggak tahu kecepatannya berapa, itu menabrak pohon sawit sebelah kirinya di pinggir jurang itu, dan tersangkutlah mobil saya di sana. Kemudian terbalik miring ke kanan. Kemudian di dalam mobil saya tidak mengetahui persis seperti apa posisi saya. Yang jelas saya memakai sabuk pengaman, dan saya ketahui kedua airbagnya sudah keluar, dan dalam keadaan terbalik itu saya akui memang saya mengantuk, dan ya itu kelalaian saya. Kemudian saya langsung mengingat Tuhan, dan waktu itu saya langsung matikan kunci mobil, dan saya matikan kunci mobil, rupanya otomatis membuka pintunya masih bisa dalam keadaan terbalik itu di pinggir jurang.
simpang gelombang itu cukup curam sana dan memang sudah sering terjadi kecelakaan. Lalu saya berusaha keluar karena pintunya yang kena terbaliknya ke kanan, miringnya ke kanan mobilnya. Saya keluar di pintu belakang bagian kiri, saya ingat itu. Saya berusaha buka pintunya, lalu saya manjat ke atas. Yang saya pikiran saya itu mobil itu meledak karena di film-film seperti itu. Dan saya langsung manjat keluar dan langsung melompat dari luar mobil itu, dan mobil itu tidak jadi masuk ke jurang, tersangkut di sana. Lalu setelah itu saya keluar dan melompat. Mungkin saat itu ada pelepas sawit atau macam mana, kaki saya mungkin kena sedikit. Dan setelah itu lewatlah beberapa pengendara menghampiri saya. Nah, jadi di sanalah baru makin lama orang makin ramai datang. Dan alhamdulillah, meski saya masuk jurang dan tersangkut mobilnya, satu sedikit pun tubuh saya tidak ada goresnya. Itu yang saya tidak tahu, mungkin kuasa Tuhan. Itu mungkin kalau saya mengatakan itu di luar akal sehat. Tapi memang sebelum kejadian saya memang sholat di salah satu masjid sebelum di tempat kejadian itu. Setelah sholat itulah saya makan, lalu saya berangkat. Barulah kejadiannya setelah itu. Persisnya dekat PKS Mall nama masyarakat sempat bilang. Dan saya pun heran pas keluar itu kan biasanya orang kecelakaan mobil terbalik itu kan ada gores atau apa. Saya langsung periksa muka saya, ada nggak berdarah atau apa gitu. Saya tanya sama masyarakat, ada nggak muka saya berdarah atau kaki itu apa nampak. Masyarakat bilang nggak ada pak, nggak ada bang. Jadi orang sudah mulai ramai. Dan saya ingat tuh ada satu anak yang memvideokan saya di saat seperti itu, kayak sebuah film keluar dari mobil. Mungkin dia cepat datang, bukannya ya masyarakat lain membantu, dan ada yang memvideokan. Saya pun tidak tahu anaknya siapa. Mungkin bisa saja dia di akun media sosialnya mungkin pernah dimuatnya. Saya yakin nanti suatu saat nanti bisa diketahui juga itu entah siapa anaknya kan. Lalu setelah saya selamat, saya langsung menelpon pihak leasing atau dealernya gimana solusinya, dan akhirnya mobil saya diangkat, digendong, dan karena masih asuransi dibawa ke Pekanbaru, diperbaiki di sana selama 4 bulan. Ada kemudian yang tentang menyelesaikan tesis di saat pandemi. Di saat pandemi memang ada solusi oleh pihak kampus melakukan bimbingan secara daring atau online, ya, email dan lain-lain. Ya, yang namanya bimbingan itu daring itu nggak akan maksimal. Tetap kita harus ke Pekanbaru. Sementara waktu itu Pekanbaru lockdown. Nah, jadi di sanalah sangat kesulitan sekali saya menyelesaikannya. Karena kalau bimbingan tatap muka saja itu sulit, apalagi lewat daring itu juga sangat sulit. Dan sampai berulang-ulang saya bolak-balik Pekanbaru di saat pandemi. Yang sulitnya itu mencari dosen, janjian untuk bertemu. Nah, kalau dosennya mau menjumpai atau kebetulan dosennya ada jadwal menguji. Cuman harapan satu-satunya itu telinga kita harus nyaring mendengar informasi ada enggak dosen pembimbing saya, pembimbing 1, pembimbing 2 itu datang ke kampus menguji. Jadi kalau tak ada menguji berarti tidak bisa ditemui di kediamannya karena saat itu pandemi. Itulah yang sangat sulitnya. Nasib saya tergantung kepada kalau ada yang sidang seminar atau sidang proposal, barulah bimbingan. Dan bimbingan saya cukup
berulang-ulang sampai akhirnya di ACC oleh sang pembimbing. Saya maju ujian dan dinyatakan lulus dengan nilai A, dan IPK saya ya cukup lumayan karena dari sejumlah mata kuliah hanya satu yang B, satu SKS, itu seminar proposal. Dan kemudian waktu itu setelah selesai seminar proposal nunggu jadwal yudisium. Pada awalnya dijadwalkan Oktober, namun karena singkatnya waktu kami terundur 1 bulan, ya biasa mungkin karena administrasi belum lengkap, dan akhirnya baru dijadwalkan kami yudisium untuk November ini. Demikian persiapan menjelang yudisium. Tinggal menunggu join di meeting grupnya.